One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana kita diperlihatkan perbincangan antara Raja Kopi dan Tan Sanzang masih saja berlanjut. Tan Sanzang menanyakan kapan hal yang mengerikan itu terjadi, yaitu tentang pemakaman umur panjang. Kejadian aneh itu terjadi beberapa tahun yang lalu, Tan Sanzang, di mana pada saat itu cucuku meninggal dunia dan dimakamkan di sana. Namun tiba-tiba di suatu malam, di saat semua orang sedang makan, dia datang menemui warga yang sedang makan itu. Dia mengatakan, "Kakek-kakek, aku lapar," sambil berjalan dan melihat makanan lezat itu. Anak kecil itu pun memakan semua makanan itu dengan sangat lahap sekali. Semua orang yang melihatnya sampai tak mempercayainya, karena bocah itu sudah mati di beberapa hari yang lalu. Lalu Kufi sang raja pun melihat kejadian aneh itu. Para warga yang kesal karena makanannya dimakan berteriak untuk membunuhnya. Bunuh, bunuh, dan bunuh. Lalu mereka pun memukulinya karena dia sudah memakan semua makanan lezat itu. Dan benar saja anak kecil itu pun dipukuli oleh para warga. Namun sang kakek yang melihat cucunya digebuki langsung berteriak untuk berhenti. Seketika dua warga itu pun berhenti saat mendengar teriakan Raja Kufi. Dan anehnya anak itu baik-baik saja serta tak terlihat terluka. Ia pun memakan lanjut makanan-makanan itu. Sampai pada akhirnya dia pun mual dan tertidur di sana. Mohon maaf sang raja, memangnya apa yang terjadi pada pemakaman itu sebelum hal yang beginian bermunculan? Sekitar 3 tahun yang lalu, ada air darah yang mengalir begitu banyak yang mencemari kuburan itu. Apa mengalirnya air darah? Itu terjadi selama 3 hari kah? Hai, bagaimana kau tahu? Hei, Guru Tan Sanzang, itu mirip sekali dengan apa yang dikatakan Dewa Bumi sebelumnya kepada kita ucap Dewa Yuta, yaitu sungai darah. Apa sungai darah? Itu artinya pemakaman umur panjang ini berkaitan dengan sungai darah yang misterius itu. Hei sang raja, pernahkah kau mendengar nama Monster? Tentu saja aku tahu akan hal itu. Si monster yang brutal itu bukan? Kau yakin mengetahuinya sang raja? Ya jelas aku tahu Tan Sanzang, karena aku adalah salah satu dari keenam monster itu, ucap Raja Kufi. Apa kau bilang? Itu tidak mungkin. Lalu tiba-tiba para zombie itu pun keluar di sana. Semua orang pun kaget saat melihatnya. Bahkan para pemimpin dari pasukan itu kembali diperlihatkan. Lalu pemimpin itu berkata, jika ada seseorang yang sedang mencari Tan Sanzang, yaitu Aoi si bocil naga yang buntung. Aoi yang senang bertemu dengan Guru Tan Sanzang hanya bisa berlari dan memeluk erat-erat. Hei, syukurlah kau selamat. Tapi tunggu, kenapa kau begitu dingin sekali, Aoi? Tunggu, apa ini, Aoi? Ah, guru, maafkanlah aku. Aku sudah mati, ucap Aoi yang menangis. Apa kau bercanda? Apakah kau sudah mati? Kau berbohong kan? Hei, apa yang sebenarnya terjadi kepadamu? Kok bisa kayak gini? Ya, maafkan aku, guru. Aku telah menjadi bagian dari para monster itu sekarang. Lalu tiba-tiba scene pun berpindah lagi ke percakapan Dewa Rulai dan Dewa Roh Bumi. Dewa Roh Bumi Merah mengatakan jika Dewa Rulai membantunya untuk menghukum Dewa Kebajikan dengan atas nama keadilan, maka dia tidak puas akan dengan hal itu. Begitukah? Ucap Dewa Rulai. Kalau begitu, aku ingin bertanya kepadamu. Beberapa minggu yang lalu, para naga, para manusia, dan bahkan semua orang di Istana Surga penuh dengan keanehan yang terjadi di mana-mana. Apa yang sebenarnya kau rencanakan? Aku hanya menggunakan jantung bumi untuk membingungkan hati setiap makhluk agar mereka bisa saling untuk baku hantam. Karena dengan cara itu aku bisa terlahir kembali dan pulih dari luka-lukaku itu. Inti bumi ini sangatlah overpower. Dia bahkan mampu mempengaruhi semua orang yang ada di 3 alam sekaligus. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, siluman, dan bahkan budak sekalipun. Begitu ya. Pantas saja aku kemarin sempat melakukan sebuah kesalahan, ucap Dewa Rulai, saat aku membunuh Shanshan di surga. Aku tadinya sangatlah fokus untuk menyembuhkannya, tapi aku merasa ada yang sangatlah aneh pada saat itu. Pikiranku tak seperti biasanya, sangat susah sekali untuk tenang di saat itu. Andai saja aku bisa berpikir tenang, sepertinya Shanshan waktu itu bisa aku selamatkan. Sungguh tak kusangka kau juga terpengaruh oleh hal yang seperti itu.
Benda itu sungguh sangat mengerikan. Haha, tanpa melakukan itu aku juga tidak bisa sembuh dan ada di sini, Rulai. Jadi kau benar-benar mampu melakukan hal yang gila ini ya. Hei, kau tahu Tagatha, musuh yang sebenarnya bukanlah orang yang suka menghancurkan dengan sangatlah barbar. Terkadang orang yang menghancurkan bukanlah orang yang mengerikan, tapi orang yang mengerikan yang sesungguhnya adalah orang yang bersembunyi di balik kegelapan. Dan bam, cahaya petir menyambar obrolan mereka berdua yang menandakan sesuatu sedang terjadi di atas langit sana. Wah, sepertinya hujan deras ya. Ya, kau benar, ucap mereka berdua sambil melihat langit. Ya, aku juga sekarang sedang mencari keadilan itu yang sebenarnya seperti apa. Dewa atau iblis, aku masih perlu membuktikan untuk mengambil keputusan itu, ucap Dewa Rulai. Sejujurnya Rulai, semakin lama aku mengenalmu dan berbincang-bincang seperti ini, aku merasa ada yang aneh. Aku merasa ingin berteman denganmu dan berbicara tentang hal yang lebih seru lagi. Ya, aku tahu kau itu adalah iblis yang cukup aneh. Tapi, kau lebih baik dibandingkan mereka yang merasa dirinya berada di jalan yang lebih baik, ucap Dewa Rulai. Hahaha, aku kira orang yang paling mengerti aku adalah dewa kebajikan. Ternyata aku salah. Saat ini aku sudah menemukan orang yang bisa mengerti semua keinginanku ini. Tapi Roh Bumi, bagaimana kau tahu jika dewa kebajikan terobsesi menjadi seorang iblis? Pada saat itu, dulu kala di saat aku kalah dan menjadi murid dari Dewa Agung, aku bertemu dengan 3 dewa kuno. Oh begitu ya. Aku berpikir dunia menjadi lebih tidak beraturan di mana semakin kesini semakin banyak sekali populasi yang membuat dosa. Aku sekarang jadi mengerti harusnya aku tidak terlalu menghormati dewa kebajikan dari awal. Di saat itulah aku kalah dari Dewa Agung, aku dipaksa menjadi teman dari anak didik Dewa Agung itu. Dan dia menggunakan teman sebagai senjata yang tak terkalahkan. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.